Saudara-saudara, pada saat hubungan engkau dengan Tuhan sudah mencapai degree I and thou, barulah imanmu itu betul-betul hidup. Kalau tidak, engkau hanya dengar katanya, dengarnya menurut dia. Itu akademik yang hanya kutip kanan, kutip kiri, tapi tidak pernah hubungkan diri dengan Tuhan. Saudara-saudara, seorang beriman kepada Tuhan adalah mencapai satu tahap di mana dia sama Tuhan sudah mempunyai hubungan pribadi yang tidak bersandar kepada yang lain. Bukan katanya buku, bukan ceritanya orang. Saudara-saudara, ada orang mengatakan dengan tertawan, orang buta kalau ditanya dia matahari bagaimana, dia tidak pernah lihat, dia cuma katanya. Itu kata orang lain. I him, not I thou. Tapi kalau sudah mata terbuka dia, oh ini matahari, baru saya tahu begitu bercahaya, memberikan cahaya, menghangatkan seluruh muka bumi. Dia mempunyai saksi sendiri. Pengalaman kita dengan Tuhan juga begini. Jikalau kita tidak pernah mempunyai pengalaman I thou relationship dengan Tuhan, iman kita masih kosong. Iman kita masih seperti teori, seperti bayangan, seperti hal-hal yang kosong. Saudara-saudara, orang yang mencintai istrinya, orang yang bergaul dengan pacarnya secara pribadi, tak mungkin dipuaskan dengan satu film. Mungkinkah engkau berkata kepada pacarmu, kita tak usah ketemu, asal selalu kirim email, ada fotomu di dalam sudah cukup. Itu orang kendeng. Saudara-saudara, engkau sudah lihat email, makin lihat gambar, makin kepingin ketemu sama dia. Karena apa? I thou relationship cannot be replaced by any picture, any movie, or any imagination. Kita perlu pribadi, baru ada kepuasan yang paling sungguh-sungguh. Saudara-saudara, di sini Tuhan menyuruh, menggerakkan Daud menulis kalimat seperti ini. Meskipun aku mengalami, meskipun aku masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut. Artinya apa? Jangan karena engkau kira engkau sudah anak Tuhan, dibiarkan Tuhan, tidak usah diuji, tidak usah dilatih, tidak usah diolah. Tuhan justru mengolah engkau, menguji engkau, melatih engkau. Dan Tuhan tidak segan memasukkan engkau ke dalam lembah bayang-bayang maut. Berapa banyak orang Kristen biasanya hidup tentram, hidupnya begitu tenang, begitu enak. Mendadak Tuhan menggoncangkan dia, Tuhan memberikan tsunami kepada dia, Tuhan memberikan ombak besar, memberikan kepada dia gelombang yang begitu menakutkan. Baru di situ dia mengatakan, Tuhan tolong aku. Dan pada waktu dia menyeru Tuhan, penyertaan Tuhan tiba kepada dia, baru dia sadar I thou relationship. Demikian Paulus. Saudara-saudara, dia dulu menganiaya orang tua pihak Kristen, sampai pada satu hari dia berjumpa dengan Tuhan yang berkata, kenapa engkau menganiaya aku? I thou relationship started from that time. Dan dia mengatakan, Tuhan, siapakah engkau? Dia tanya, who are you? I'm now asking you. I thou relationship. Dia mulai, dan Tuhan bilang, I am the one you are persecuting. Akulah Yesus yang kau sedang menganiaya. Saudara-saudara, I thou relationship kadang-kadang ditegakkan, dimulai dengan sesuatu pengalaman yang pahit luar biasa. Ayub adalah orang yang mencintai Tuhan, tapi setelah anak 10 mati semua, untanya, lembunya, kambingnya ditawan orang lain, dia menjadi bangkrut. Dan dia mendapatkan penyakit seluruh tubuh, bisul seluruh badan. Saat itu, setelah lewat semua ini, dan dia mengatakan, aku dulu pernah dengar tentang engkau ya Tuhan. Sekarang aku dengan mata sendiri melihat engkau. Aku dulu pernah mendengar engkau. Bukankah engkau dulu dengar khotbah melalui TV, melalui kaset. Tapi tidak pernah engkau mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Engkau cuma melalui orang-orang lain mengenal Tuhan. Sampai satu hari engkau berdoa kepada dia. Engkau menangisi dirimu di hadapan Tuhan. Engkau minta pengampunan kepada Tuhan. Saat itu engkau berjumpa dengan Tuhan. Mentegakkan relationship
I and thou, my God. Di sini dikatakan pada waktu dia mengalami lembah bayang-bayang maut, baru dia sadar, aku tidak usah takut. Karena Tuhan menyertai aku. Sehingga aku tidak takut akan bahaya. Gadamu dan tongkatmu selalu menghibur aku. Muku. Antara aku dan kamu ada gada dan tongkat. Apa artinya? Saudara-saudara, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Di dalam kerohanian kita masing-masing, kadang-kadang Tuhan pakai pukul, Tuhan pakai latih, Tuhan pakai uji, Tuhan pakai membiarkan kita tersendiri untuk menjadikan kita orang yang lebih dekat kepada Dia. Yang disebut tongkat adalah satu, itu rotan yang sangat panjang, dibengkokkan di atasnya, lalu lurus ke bawah. Ini yang disebut tongkat. Tongkat itu bentuknya begini, seperti tanda tanya, lalu lurus ke bawah. Pada waktu gembala menggembalakan domba-dombanya, tangan kanannya selalu bawa tongkat. Dan dia jalan. Tempat ini kenapa mesti tinggi? Supaya bisa panjang. Kenapa mesti bengkok? Supaya ada fungsi tertentu yang perlu digunakan. Waktu kambing itu sudah jalan salah, domba itu sudah tersesat, maka bagaimanakah? Penggembala pakai tongkat yang panjang itu untuk tarik dia, suruh dia kembali. Dan itu perlu dibengkokkan sehingga boleh tarik di dalam lehernya, menggandol dia, lalu mentarik dia kembali sehingga dia tidak jatuh. Ini tongkat. Gada itu apa? Gada itu lebih pendek, dan gada ini atasnya ini bundar, dan di depannya bundar kayu ini ada duri-duri yang sangat tajam, sangat panjang. Sehingga seperti satu durian yang kecil, tapi duri yang panjang. Dengan gada itu, maka seorang gembala taruh di tangan kiri, atau cantel di dalam sabungnya, jalan. Sampai pada domba ini sudah tersesat, dia tarik dia kembali. Tetapi sampai ada beruang datang, dia akan pukul beruang dengan gada itu. Jika ada singa datang, ada beruang datang, mau menikam atau mau mengambil domba ini, maka dia pukul pakai gada yang menjadi senjata, mengusir musuh pergi. Saudara-saudara, Tuhan menjaga kita juga demikian. Tuhan menjaga kita dengan membawa kita kembali melalui cinta kasih-Nya. Dia tidak mau kita menyeleweng. Dia tidak mau kita jatuh di dalam dosa. Dia tidak mau kita mengikuti musuh. Maka Tuhan selalu membawa kita kembali. Di dalam gereja ada bagian penggembalaan, yaitu pada waktu domba tersesat, domba sedih, domba sudah kehilangan penghiburan dan tidak ada kekuatan rohani, perlu ada orang membawa dia pulang. Saudara-saudara, Tuhan itu gembalaku. Dia memakai tongkatnya, memakai gadanya untuk menghibur aku. Pada waktu Tuhan memukul musuh dengan gada yang penuh dengan duri, biarkan musuhnya itu takut dan lari. Jangan lupa, kadang-kadang Tuhan juga pakai gada untuk memukul kita yang terlalu nakal, tidak mau taat kepada Dia. Kadang-kadang mendadak memberikan kita bangkrut, memberikan kesulitan, memberikan kita segala hal yang liku-liku dan tidak lancar. Mungkin ada dosa-dosa engkau tidak sadar, dan engkau perlu minta Tuhan memberikan engkau kesadaran, introspeksi sendiri, lalu cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Tuhan memakai tongkat, Tuhan memakai gada untuk memimpin kita kembali kepada Dia, membawa kita tetap setia kepada Dia.